tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Sembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Halo, welcome back to Roti Manis. Kita akan bahas topik yang agak sedikit kontroversial. Masturbasi atau onani. Boleh nggak? Nggak boleh dong. Ada ayatnya tuh. Kejadian 38 ayat 8 sampai 10. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirlah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunan nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Tuh ayatnya tuh. Onan, lalu Onani dibunuh sama Tuhan. Well,
Sebenarnya tuh nggak ada hubungan sama onani atau masturbasi. Ini kebetulannya namanya onan. Bisa aja namanya Joko, bisa aja namanya Pete atau apapun gitu. Ini kebetulan aja namanya onan. Dan ada kaitan sama onani gitu loh. Padahal ini ayat sama sekali nggak ada hubungan dengan onani atau masturbasi. Ini berkaitan dengan culture. Onan itu menghampiri istri kakaknya yang sudah meninggal, nggak punya anak. Dalam budaya mereka, maka onan sebagai adik daripada kakaknya mesti menghampiri istri kakaknya, lalu menurunkan atau menghasilkan keturunan untuk kakaknya. Jadi onan harus berdiri sebagai pengganti kakaknya bagi istri kakaknya agar ada keturunan yang bisa melanjutkan genetika daripada orang tua ini atau dari kakaknya ini. Tapi onan jahat. Dia melakukan hal yang Tuhan gak kenal, yaitu sexual interruptus, artinya dia membuang maninya di luar sehingga setelah berhubungan seks tidak menghasilkan keturunan untuk kakaknya. Onan ini gak mau kasih keturunan untuk kakaknya. Itu loh yang Allah bilang jahat. Jadi gak ada hubungan dengan dia karena onani. Bukan onani, ini namanya sexual interruptus, artinya mengeluarkan spermanya di luar rahim daripada perempuan yang harusnya dia hamili. So, jangan lagi pakai ayat ini untuk menyalahkan onani. Gak ada hubungannya sama sekali. So, the question back, boleh nggak orang Kristen masturbasi atau onani ya? Well, memang ini adalah area abu-abu. Karena ini berkaitan dengan yang namanya seksualitas manusia. Seks kan dari Tuhan ya. Kalau bukan dari Tuhan ya dari mana? Tentu dari Tuhan. Supaya kita bisa menghasilkan keturunan dari aktivitas seksual itu. Sekarang kalau orang gak punya pasangan atau belum siap untuk menghasilkan keturunan, boleh gak bermasturbasi? Kan itu pertanyaannya ya. Seringkali karena tuduhan dari rohaniawan, pembicara, pendeta membuat orang jadi begitu mudah berdosa akibat perbuatannya itu. Well, saya nggak akan bilang benar atau salah, nanti Anda menghakimi saya juga. Saya bilang benar atau salah ya. Yang saya pastikan ya Kejadian 38 ayat 8 sampai 10 bukan kaitannya dengan onani sama sekali. Itu budaya orang-orang pada zaman itu. Nah, balik lagi kepada onani dan masturbasi, boleh nggak? Sekarang, kalau orang punya sebuah hasrat seksual, bagaimana dia melampiaskannya? Oh, banyak cara. Tidur, nanti mimpi basah. Iya, betul. Tapi kalau nggak mimpi-mimpi, bagaimana coba? Ditunggu-tunggu, nggak mimpi-mimpi. Hasratnya semakin memuncak. Bagaimana? So, kita bicara praktis aja ya. Kalau ada range angka 0 atau 1 sampai 10, maka angka 5 itulah masturbasi menurut saya. Kalau ada range-nya dari 0 misalnya sampai 10 ya. 0 paling bawah merah, 10 paling atas biru atau hitam ya. Maka 5 itu ya tengah-tengah. 5 itu adalah nilai terbaik dari yang terburuk daripada 0 mendingan 5. Atau terburuk dari yang terbaik. Nggak dapat 10 ya 5. Jadi angka 5 itu the best of the worst kalau dilihat dari bawah. Atau the worst of the best kalau dilihat dari atas. Artinya begini. Ya kalau bisa jangan. Alihkan hasrat seksual kepada apa? Misalnya olahraga, ya udah capek, kita bisa buang energi pada olahraga sehingga kita bisa kendalikan hasrat seksual itu. Atau lebih banyak aktivitas, belajar, nongkrong dengan teman, dan lain sebagainya. Segala kesibukan membuat kita jadi nggak gitu fokus kepada seksualitas. Bisa juga begitu. Tapi ada orang bilang gini, wah semakin gue olahraga, semakin besar hasrat seksual gue. Gimana kalau begitu coba? Semakin dia olahraga, semakin menggebu-gebu hasrat seksualnya. Kan jadi bumerang akhirnya kan? So,
Daripada, ya kalau lihat angka 0 sampai 5, daripada you dapat nilai 0, which is 5 masih lebih bagus daripada 0. Begini, ya daripada kamu pergi ke tempat prostitusi untuk menyalurkan hasrat seksualmu dengan pelacur atau dengan anak orang, ya melakukan hubungan seks tanpa sebuah tanggung jawab, mungkin masturbasi masih lebih baik daripada you hamilin anak orang. Mungkin masturbasi masih lebih baik daripada you pergi ke tempat-tempat prostitusi dan main perempuan di situ, which is nanti bisa kena penyakit kelamin dan lain sebagainya. Well, onani masih lebih baik daripada itu semua. Kalau dilihat dari angka 0 atau angka 5, ya pilih 5 walaupun merah, tapi kan 5 lebih baik daripada 0. Artinya masturbasi lebih baik daripada you pergi ke tempat pelacuran, main cewek, hamilin anak orang, atau perkosa anak orang, ya. Karena hasrat seksual kan tetap 5 lebih baik daripada 0. Kalau bisa naik ke 6, ke 7, sampai ke 10. Kalau bisa kita penuh pengendalian diri, kita punya cara menyalurkan hasrat kita, tentu lebih baik. Artinya kita punya full control of our body. Kita punya kendali penuh atas tubuh dan hasrat seksual kita. Tapi siapa yang bisa jamin kita akan kuat terus-terusan? Paulus aja bilang kalau nggak kuat nikahlah. Kalau belum cukup usia, mau nikahnya gimana? Kan nggak mungkin juga. Jadi, menurut saya, daripada kita berbuat dosa yang mana konsekuensinya merugikan bukan cuma diri kita, tapi juga anak orang, wanita lain, dan lain sebagainya, dilihat dari yang terburuk, ambil yang paling baik. Mungkin masturbasi atau onani masih bisa jadi sebuah solusi yang paling aman. Bukan paling baik, paling aman. Yang mana yang rugi cuma diri kita doang. Atau yang untung barangkali cuma diri kita doang. Tapi kita nggak mempengaruhi pihak yang lain. Kita nggak ganggu istri orang. Kita nggak hamilin anak orang. Kita nggak main seks dengan pelacur. Dan lain sebagainya. I think it's still way better. Ya, masih lebih baik sih. Kalau bisa balik lagi sekali lagi. Naik ke level selanjutnya. Full control of our body. Punya kendali yang penuh atas tubuh kita dan hasrat seksual kita. Kalau kita bisa sampai pada titik itu, artinya memang kita punya pengendalian diri yang mumpuni. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada roti manis selanjutnya.